Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang menderita penyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, sedangkan Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian ia membeli seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu tersebut? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi dia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, ledek orang-orang. Iya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu semakin besar. Hal itu membuat Uwais butuh tenaga besar pula. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa beratnya lagi. Anak lembu yang membesar itu tak terasa berat lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais Al-Qarni menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan sang ibu. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Mintalah tolong berdoa untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci kepada kamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta atau menghambur-hamburkan kekayaan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia menemukan rumah Rasulullah, diketuklah pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Rasulullah tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran.
Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais, dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan, ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan pertempuran. Tapi, kapankah Rasulullah pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman, engkau harus lepas pulang. Akhirnya karena ketaatannya kepada sang ibu, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Rasulullah. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Rasulullah pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Rasulullah menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Rasulullah mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada orang tuanya. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Rasulullah dan segera pulang ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Rasulullah memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti dan Rasulullah kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kepada sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan tangan, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya, benarlah seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu.
Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa kepada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang yang sudah menunggu untuk mengafani. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke perkuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang keberadaannya. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, "Mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Itulah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda istimewa menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi. Semoga manfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.